Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surat Al-An'am ayat 111 sampai dengan ayat 120. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalaupun malaikat kami turunkan sehingga mereka lihat dengan mata kepala, dan kami hidupkan orang mati untuk berbincang-bincang dengan mereka, serta kami kumpulkan pula segala mukjizat ke hadapannya, tidak juga mereka akan beriman kecuali bila dikehendaki Allah. Namun kebanyakan mereka tidak mengerti. Catatan: diceritakan bahwa sejumlah pembesar Quraisy mendatangi Nabi dan berkata menantang, "Coba datangkan malaikat kepada kami untuk memberikan kesaksian bahwa engkau memang seorang rasul, atau coba hidupkan orang mati sampai bertatap muka dengan kami supaya kami dapat menanyakan, betulkah apa yang kau katakan kepada kami selama ini dan atau tidak?" Maka turunlah ayat ini. Yang kedua, ketidaksediaan mereka menerima iman berlaku sesuai dengan kehendak masyiah Allah, sama halnya dengan segala yang berlaku pada semua yang maujud. Jika Allah menghendaki supaya mereka menerima iman di luar usaha dan kemauan mereka sendiri, hal itu mudah saja bagi Allah. Namun Allah tidak berkehendak demikian, sebab merubah sunnahnya yang berlaku pada fitrah manusia, yakni berusaha dan berikhtiar, bukan menunggu takdir. Sekiranya Allah menjadikan iman sebagai suatu kemestian dalam hati manusia tanpa ikhtiar dan kemauan manusia itu sendiri, itu berarti keimanan secara paksa. Maka sehubungan dengan itu, pengutusan Rasul tidak diperlukan lagi. Inilah yang tidak banyak diketahui oleh sebagian kaum muslimin ketika itu. Dan ini pula lah maksud dari ayat 256 surat Al-Baqarah. Dan begitulah kami menjadikan musuh bagi setiap nabi berupa manusia-manusia, setan dan jin yang saling membisikkan satu sama lain dengan ucapan bermadu untuk menipu. Jika Tuhanmu menghendaki, tentu mereka tidak melakukannya. Namun biarkanlah mereka berlarut-larut dengan kebohongan yang mereka perbuat, supaya orang yang tidak percaya adanya hari kiamat tertarik hatinya kepada mulut manis manusia-manusia setan itu dan berbuat dosa pula seperti yang diperbuat oleh mereka. Apakah patut aku mencari hakim yang lain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu yang mengandung hukum-hukum akidah dan syariah, pasal demi pasal. Orang-orang yang telah kami anugerahi Alkitab, mereka tahu bahwa Al-Quran ini memang diturunkan oleh Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang yang meragukannya. Catatan: maksudnya ulama Yahudi dan Nasrani. Mengapa para cendekiawan Yahudi dan Nasrani tahu bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah? Sebabnya mereka pernah membaca kitab wahyu sejenis Al-Quran yang diturunkan kepada nabi mereka masing-masing, yakni kitab Taurat dan yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sementara itu, seseorang bagaimanapun luas ilmunya tidak akan mampu menulis kitab seperti Al-Quran. Maka dalam hubungan ini, bagaimana mungkin Muhammad yang tidak tahu tulis baca itu akan menulis Al-Quran sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani?
padahal mereka mengenal kepribadian Muhammad sama seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Telah cukup sempurna kalimat Tuhanmu baik dalam kebenarannya maupun dalam keadilannya. Tak seorang makhluk pun yang mampu merubah kalimatnya itu dengan kalimat lain, sebab Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Catatan, maksudnya kalimat Tuhan yang berupa berita terjamin kebenarannya bila ayat ini dikaitkan dengan peristiwa kemenangan kaum muslimin pada perang Badar, padahal ayat ini turun di Mekah sebelum peristiwa ini terjadi. Ini menunjukkan betapa pastinya kemenangan itu, sehingga kemenangan yang belum terjadi itu dinyatakan sebagai sudah pasti terjadi. Maka kata kerja tamat pada ayat ini yang menunjukkan masa lalu bermakna masa yang akan datang atau mustaqbal. Yang kedua, maksudnya pemberian pembalasan kepada orang yang kafir sesuai dengan keingkarannya dan kepada orang yang beriman sesuai dengan ketaatannya. Dan jika kau ikuti kebanyakan orang yang bertindak menyalahi syariat Allah di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari citra agama Allah, sebab yang mereka katakan hanyalah mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah mengadu dengan berdusta. Catatan, berdusta di sini maksudnya berita tentang sesuatu ditampilkan secara untung-untungan tanpa ilmu dan keyakinan dengan pengharapan supaya dipercayai orang, padahal yang dikatakannya itu jelas menyesatkan. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang lebih tahu dari kamu tentang orang yang tersesat dari citra agamanya, dan Dia pula yang lebih tahu tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Karena itu makanlah binatang sembelihan yang disebut nama Allah ketika menyembelihkannya, dan kamu memang percaya kepada ayat-ayatnya. Mengapa kamu tidak mau memakan binatang sembelihan yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal apa yang diharamkannya sudah diterangkannya kepadamu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Kebanyakan orang hendak menyesatkan orang lain sekehendak hawa nafsunya tanpa mengetahui yang dikatakannya itu sah atau tidak. Sebenarnya Tuhanmu lah yang Maha tahu tentang orang yang melanggar batas. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan dosa yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa kelak akan menemukan pembalasan yang setimpal dengan dosa yang mereka perbuat. Catatan, maksudnya dosa yang dikerjakan oleh anggota tubuh, misalnya berzina, mencuri, dan sebagainya. Yang kedua maksudnya adalah dosa yang berorientasi pada hati manusia, misalnya sombong, dengki, munafik, dan sebagainya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Al-An'am ayat 111 sampai dengan ayat 120. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.